Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang SPT e-filing. Berikut adalah tata caranya. Tahap awal yaitu buka situs www.pajak.gov.id, klik login dan masukkan nomor pajak wajib pajak dan paspor serta kode keamanan. Setelah itu klik OK. Maka klik laporan, klik e-filing. Setelah itu kita buat laporan SPT. Di dalam laporan SPT, apabila kita ingin membuka format SPT, maka kita tekan ya, apabila tidak, maka kita tekan tidak. Di sini kita diinginkan untuk pilih dengan ikon SPT 1770. Nah, setelah itu kita mengisi data seperti isi tahunan, status SPT, serta pembetulan. Pada pembetulan ini, apabila kita ingin membetulkan, maka kita bisa lanjut. Nah, di dalam SPT terdapat sistem yang akan mendeteksi secara otomatis apabila data kita ada yang menggunakan. Jika tidak, kita bisa tekan tidak. Setelah itu tekan OK. Maka bagian pertama, kita harus mengetahui penghasilan final kita sesuai dengan bukti potong yang telah kita ambil dari kantor pajak tersebut. Setelah itu tambahkan seperti surat jenis penghasilan, penghasilan bruto, dan PPN-nya. Klik. Setelah itu kita kembali ke bagian B. Kita mengisi tentang seperti harta. Setelah kita klik harta yang sesuai dengan apa yang inginkan, maka klik lanjut. Nah, di sini kita harus menambahkan nama harta apa, jenis apa yang harus kita inginkan. Nah, dan kita juga tidak boleh meninggalkan harga ataupun tahunan perolehannya. Kita lanjut ke bagian C. Tentang utang pada akhir tahun. Data utang pada tahun lalu kita harus cantumkan karena di sini kita akan lanjut ke bagian C. Setelah telah terjadi, klik tambah. Nah, di sini itu terdapat hutang baru seperti kode utang, nama pemberi pinjaman, dan serta jumlah yang harus kita bayar. Lanjut ke bagian D. Di sini kita harus mengetahui daftar susunan anggota keluarga. Di sini kita harus lebih detail seperti jumlah istri, jumlah anak, penghasilan kita setiap netonya. Serta harus memilih bunga seperti bunga, royalti, sewa, hadiah. Kita harus mengisi semua kolom-kolom tersebut. Setelah itu kita jumlah dan klik kanan. Setelah itu kita ke bagian B. Nah, di sini terdapat yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita harus memasukkan penghasilan kita yang tidak melakukan objek pajak. Jenis pajak yang kita alami yaitu seperti pajak 21. Seperti jenis pajak yang dipotong, NPWP kita semua mengisinya. Dan tak lupa juga kita harus lebih detail dalam hal identitas kita seperti status kawin, status kewajiban perpajakan, dan maupun yang lain. Nah, bagian A lagi. Di sini kita harus juga mengisi penghasilan neto kita dengan jujur ya, teman-teman. Nah, seperti penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto luar negeri. Semua hal tersebut kita harus isi karena ini sangat wajib dalam membuat SPT di aplikasi e-filing. Lanjut, setelah semua selesai, kita lanjut ke bagian B.
Nah, di sini kita akan mengetahui tentang bagaimana sih penghasilan kena pajak. Jadi, bagi yang setelah status kawin, maka PPh-nya itu berbeda lagi. Seperti PPh terhutang dan lain-lain. Setelah semuanya selesai, lanjut ke bagian D. Jangan lupa klik lanjut ya teman-teman. Nah, bagian E yaitu status SPT. Nah, di sini pada aplikasi e-filing itu terdapat apabila pendapatan kita nihil ataupun status SPT-nya kurang bayar. Di sini kita akan mengetahui secara otomatis ya teman-teman. Jadi di sini pada aplikasi ini tidak akan bisa berbohong ataupun semacamnya. Nah, setelah itu kita isi sesuai nominal kurang bayar kita. Nah, apabila kita sudah melakukan pembayaran, maka di dalam kurang bayar terdapat namanya juga status lebih bayar. Apabila tidak terdapat lebih bayar, ya tekan lanjut aja. Nah, di bagian F. Nah, setelah semuanya selesai, terdapat pernyataan disetujui untuk lanjut atau setuju untuk mengirim SPT sesuai yang telah formulir kita inginkan. Setelah semuanya selesai, maka terdapat verifikasi dari email kita ya teman-teman. Setelah terdapat verifikasi, kita tentunya tekan puas karena di sini kita juga mementingkan kepuasan kita di dalam aplikasi ini. Jadi jangan lupa